Benarkah kinerja keuangan dari Rumah Sakit Charlie Hospital ini masih sakit? Lalu apakah ada hal yang menarik dari IPO Rumah Sakit Charlie Hospital ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan mengenai IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Charlie Hospital Semarang dengan kode tiker RSCH merupakan rumah sakit swasta dengan tipe D yang terletak di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan telah beroperasi sejak 2019 untuk melayani tipe pasien umum maupun juga BPJS. Rumah sakit ini memiliki total 96 tempat tidur yang terdiri dari 76 tempat tidur rawat inap dan 20 tempat tidur non-kelas. Rumah sakit ini mengklaim bahwa rumah sakit ini memiliki fasilitas terlengkap untuk bedah mulut di wilayah Kendal. Jumlah kunjungan pasien di tahun 2022 untuk pasien rawat jalan sebanyak 54.852. Lalu di tahun 2023 di bulan Februari sebanyak 9.875. Sedangkan untuk pasien rawat inap di tahun 2022 sebanyak 6.368 dan di Februari 2023 sebanyak 1.062. Kontribusi pendapatan berdasarkan segmen operasi per tahun 2022 71,3% pendapatan dari rawat inap, lalu 28,7% pendapatan dari rawat jalan. Pendapatan rawat inap yang diperoleh dari jasa penunjang medis dan jasa tenaga ahli sebesar 11,3 miliar. Lalu untuk pendapatan rawat jalan sebesar 3,8 miliar. Kemudian pendapatan dari sisi obat dan juga perlengkapan medis sebesar 5,6 miliar dan pendapatan rawat jalan sebesar 3,3 miliar. Lalu untuk pendapatan kamar rawat inap dan operasi sebesar 3,2 miliar. Dan untuk pendapatan dari lain-lainnya sebanyak 3,5 miliar dari pendapatan rawat inap dan 2,4 miliar pendapatan dari rawat jalan. Kinerja keuangan year on year dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 268,5%. Tapi tahun 2021 ke 2022 malah turun 7,1%. Tapi di tahun 2002 bulan Februari ke 2023 bulan Februari naik sebanyak 46,7%. Sayangnya meskipun pendapatannya sempat naik teman-teman, ternyata perusahaan ini masih sering mencatatkan rugi. Contohnya di tahun 2020 perusahaan ini rugi 3,9 miliar. Lalu di tahun 2021 sempat untung 2,7 miliar, tapi di tahun 2022 kembali merugi sebanyak 7,4 miliar. Kalau di persentase sebesar 368,4%. Dan di tahun 2022 ke 2023 di Februari, perusahaan ini juga masih mencatatkan kerugian, meskipun untuk kerugiannya itu sudah mulai berkurang. Dari data ini bisa saya simpulkan kalau keuangan perusahaan ini memang masih belum sehat ya, karena pendapatannya masih naik turun. Selain itu, perusahaan ini juga masih belum mencatatkan laba bersih yang signifikan. Menurut saya, emiten atau industri rumah sakit itu cukup dilematis ya. Kenapa kok dilematis? Ya karena kalau perusahaan rumah sakit itu banyak untung, artinya harus ada banyak orang yang sakit. Sedangkan kita tentunya ingin selalu sehat ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Potensi market cap RSCH sebesar 278 sampai dengan 331 miliar dengan price per share 8 kali sampai dengan 9,5 kali. Untuk PBV-nya 1,1 sampai dengan 1,3 kali. Dan untuk PE-nya ini masih belum bisa dihitung ya, karena perusahaannya ini masih mencatatkan kerugian. Kalau dari valuasi sendiri menurut saya sih memang cukup wajar, tapi kita juga harus melihat kinerja perusahaan ya teman-teman. Untuk menilai valuasi itu kita tidak bisa hanya melihat dari angka-angka saja. Kita juga harus melihat dari prospek dan juga kinerja ke depannya. Karena kalau kita hanya melihat angka-angka, kita bisa kena yang namanya valuation trap, di mana perusahaan divaluasi murah ya karena memang kinerja perusahaannya kurang baik dan pantas untuk divaluasi murah. Rencana alokasi dana IPO sebesar 48,1% untuk penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak yang diperkirakan akan selesai di Maret 2024. Lalu,
45,9% untuk pembelian alat medis untuk Rumah Sakit Charlie Hospital Demak, dan 6% sisanya untuk modal kerja perseroan. Di sini ada catatan, perseroan belum menunjuk vendor untuk pengadaan alat medis. Penunjukan vendor akan dilaksanakan pada saat perseroan menyelesaikan proses pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak. Sebenarnya kalau kita lihat dari rencana penggunaan dana IPO, ini cukup bagus ya teman-teman. Ya, kalau ini memang benar-benar digunakan untuk membangun rumah sakit, harusnya ke depan kinerja keuangannya juga akan membaik. Rencananya pada IPO RSCH, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 530 juta lembar dengan harga penawaran antara 105 sampai dengan 125 rupiah dengan potensi pendanaan sebanyak 55 sampai dengan 66,3 miliar. Potensi pendanaannya tidak terlalu besar ya teman-teman. Kemungkinan saham ini akan masuk ke papan akselerasi. Tapi untuk kepastian resminya kita tunggu nanti saat listing ya. Bagi teman-teman yang mau ikutan IPO, jadwal sementaranya itu penawaran awal 4 sampai dengan 8 Agustus 2023, kemudian penawaran umum 21 sampai dengan 23 Agustus 2023, dan rencana tanggal pencatatannya nanti ya di 25 Agustus 2023. Masih ada waktu ya teman-teman bagi yang mau ikutan. Kalau saya pribadi kemungkinan nggak ikutan ya teman-teman. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah Sinhan Sekuritas Indonesia dengan kode broker AH. Ya, memang sepertinya Sinhan Sekuritas ini spesialisasinya untuk mengawal IPO yang tidak terlalu besar ya, seperti di IPO sebelumnya. Dan untuk track recordnya, teman-teman bisa cek di IPO sebelumnya. Dimana Sinhan Sekuritas ini kalau mengawal IPO agak ngeselin ya biasanya. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar yang sopan ya. Bagi kamu yang hanya mau beli saham syariah, kemungkinan saham ini masuk ke dalam kategori syariah. Tetapi untuk keputusan final mengikuti OJK dan juga DSN MUI. Kesimpulan dari saham ini, yang pertama, kinerja keuangannya ini masih belum sehat ya teman-teman, karena masih sering mencatatkan kerugian. Untuk valuasinya sendiri bisa dibilang ya cukup wajar teman-teman. Kesimpulan yang ketiga, alokasi penggunaan dananya sekitar 40% digunakan untuk penyelesaian pembangunan rumah sakit di Demak dan sisanya untuk pembelian alat-alat medis. Perlu diketahui ya teman-teman, untuk alat-alat medis itu memang harganya mahal-mahal ya. Harusnya kalau memang benar-benar digunakan sesuai dengan prospektus, ke depan perusahaan ini keuangannya akan membaik. Tetapi tentunya butuh waktu untuk membuktikan hal tersebut bisa terjadi. Kalau saya pribadi skip ya dari IPO ini karena ada beberapa hal yang menurut saya pribadi kurang menarik dari emiten ini. Tentunya ini bukan ajakan jual maupun beli ya teman-teman. Ini adalah keputusan pribadi saya berdasarkan analisa yang sudah saya buat. Jadi teman-teman tidak harus mengikuti saya. Dan kalau seandainya harganya terbang tinggi, ya simple, ini memang bukan rezeki saya. Kalau teman-teman gimana? Apakah ikutan di IPO-nya ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.